Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah berita yang tidak mengejutkan sebenarnya buat saya, tapi berita ini merupakan sebuah berita breaking news pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalian para korban investasi bodong, yaitu kami baru menerima berita ya hari ini Jumat nih Juni 24 Jumat bahwa berkas Henry Surya dari kasus Indosuria itu dinyatakan oleh Kejaksaan Agung tidak lengkap. Akibat hukumnya adalah Henry Surya akan dibebaskan malam ini dari tahanan ya setelah menjalani 4 bulan ya 4 bulan penjara dia ditahan karena sesuai KUHP itu ada batas waktu penahanan yaitu 20 plus 40 plus 30 plus 30 total 120 hari dan itu dijalankan oleh tersangka Henry Surya di situ ya. Jadi sudah lengkap 4 bulan dan seharusnya berkas itu P21 namun tidak P21 ya. Jadi dari awal kasus ini Indosuria saya sudah memantau, saya sudah informasikan, saya sudah wanti-wantikan, ya kan, bahwa mereka harus serius nih awal nih ya dari direktur yang lama juga saya sudah sempat gaungkan P19 ini nggak bisa dipandang remeh ya. Nah dengan tidak P21 ya apa akibat hukumnya teman-teman? Ya, pertama tentu Henry Surya harus dibebaskan dari tahanan karena itu merupakan hak dia sebagai tersangka dan polisi sudah tidak bisa menahan lagi lebih dari 4 bulan ya. Kalau ditahan lagi lebih dari 4 bulan itu akan melawan hukum teman-teman. Oke, itu satu. Ya, kedua, dengan dia posisi sebagai bebas demi hukum BDH maka Henry Surya sudah tidak bisa ditahan lagi oleh pihak kepolisian. Ya, tidak bisa ditahan, tidak bisa dilakukan upaya paksa. Jadi dijemput paksa pun nggak bisa kalau dia nggak mau ya. Dan tidak bisa lagi dilakukan upaya cekal pula ya. Karena itulah hak asasi menjamin di situ 4 bulan ya. Lalu apa yang terjadi dengan kasus ini? Ya, kasus ini bisa saya bilang mandek. Stop. Kenapa stop? Karena ya kan ada satu hal penting di sini. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini tidak bisa dan Henry Surya ini bisa dilepaskan di situ ya. Pasti tentu nanti akan ada dua versi nih. Versi kejaksaan dan versi kepolisian. Versi kejaksaan pastinya menyalahkan polisi, menyalahkan Mabes Polri. Dia akan bilang, "Wah, Mabes Polri bikinnya asal-asalan ya kan, banyak yang nggak dilengkapi, petunjuk dari ratusan yang dilengkapi baru dikit ya kan, dari jauh aja udah saya pengen buang itu ya. Kita ada rekamannya ya dari Kejaksaan Agung ya di situ yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu teman-teman ya kan, memang saya sudah pernah peringati Mabes Polri ya bahwa ada oknum-oknum ya kan, tolong ini dibersihkan, tolong ini diluruskan ya. Dan jujur secara objektif ya beberapa bulan terakhir, 1-2 bulan terakhir sudah terjadi perbaikan di Mabes Polri, terutama tipe Texas lah. Saya acungkan jempol untuk Pak Wisnu ya. Tetapi ya kan, oknum itu selalu ada. Dan apakah berarti ini Mabes Polri yang disalahkan? Ya kan, kita harus melihat secara objektif teman-teman ya. Jadi kita harus melihat secara objektif. Versi Kejagung dia akan menyalahkan polisi bahwa polisi ini tidak melengkapi petunjuk ya, petunjuk formilnya aja ada sampai 90 nih di sini petunjuknya. Jadi total untuk Henry Surya ini 100 lebih teman-teman ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan di sini yang menurut saya sangat menarik adalah ya kan, lalu bagaimana gitu kan? Terlepas dari siapa yang salah di sini, ya kan? Bagaimana nasib para korban?
para korban Indosuria. Kalau kasusnya nggak jalan ke pengadilan, itu apa yang terjadi dengan aset sitaan? Aset sitaan itu nggak akan pernah bisa disidangkan dan dikembalikan kepada korban. Nggak bisa. Dan kepolisian pun tidak akan bisa langsung memberikan aset itu balik kepada korban. Nggak bisa, teman-teman, ya. Tidak bisa. Nanti terserah polisi itu apakah akan tetap disita atau dilepas itu sitanya. Ya, bisa jadi akan ada gugatan-gugatan, bisa juga polisi digugat terhadap penyitaan aset dianggap tidak sah dan diminta untuk dilepaskan. Itu bisa aja terjadi ya dari grupnya Henry Surya. Karena kenapa? Eventually tim dia ini tim yang hebat kalau saya bilang ya. Jadi belakangan ini pasti ada tim-tim hukum ya yang meramu cara-cara strategi-strategi gimana nih Henry Surya lepas dari hukum dan bagaimana kalau bisa asetnya itu diambil balik, teman-teman. Jadi berita buruk sekali untuk para korban, teman-teman, ya, berita buruk. Nah, dua hal berarti yang kita harus lakukan dalam video ini yang saya mau bongkar. Ini kenapa bisa seperti ini? Dan lalu kalau terjadi seperti ini, bagaimana solusinya bagi para korban? Apa yang harus dilakukan? Oke, pertama adalah kalau kita menanyakan siapa yang salah, ya kan? Ya pastinya antara kalau nggak Mabes Polri ya kejaksaan. Karena kenapa? Ya berkasnya kan bolak-balik dari situ, bolanya kan dilempar dari Mabes Polri, dilempar kejaksaan, jaksaan balikin lagi ke Mabes Polri. Jadi antara dua ini nih teman-teman, ya. Makanya ya kan video saya ini banyak orang tuh nggak kuat mental dan nggak kuat iman mendengar. Ya, saya bicara di setiap institusi itu pasti ada oknum, termasuk di kepolisian dan termasuk di kejaksaan, ya kan? Jadi orang yang nggak tahan mendengar video saya pasti berpikir wah panas kupingnya. Karena kenapa? Dia pikir saya bicara tentang dirinya. Kalau dia berpikir seperti itu, ya berarti dia oknum, ya kan? Karena kan saya nggak pernah menyebut si A, si B, si C, oknum di situ. Ya kan, saya sebut oknum secara general yang memang pasti ada dan selalu ada di setiap institusi. Nah, teman-teman, realnya kenapa bisa seperti itu? Jadi alasan jaksa ini kan tidak dipenuhi berkas, petunjuknya itu tidak lengkap. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya. Ini orang Kejagung ini pintar-pintar, hebat-hebat semua, pintar-pintar, hebat-hebat semua ya. Jadi selama ini saya selalu menutupi kesalahan mereka karena saya berpikir ya sudahlah, ya kan kadang untuk jadi pelajaran juga bagi oknum Polri. Jadi waktu itu jujur kan saya melihat Polri ini banyak boroknya teman-teman. Jadi ketika jaksaan ini menyudutkan Polri, ya udah saya setuju, ya udah silakan aja deh kalau mau dihentikan, penjahat mau dikeluarin ya nanti kan paling Mabes Polri yang disalahkan gitu. Kenapa Mabes Polri yang disalahkan? Ya kan yang nahan Mabes Polri dan yang ngeluarin yang nggak mampu mem-P21 adalah Mabes Polri. Ya toh? Awal saya berpikir seperti itu. Oke, kenapa? Ya namanya manusia, saya kesel juga sama Polri. Kenapa? Saya kesel. Banyak oknumnya dikasih tahu ngebandel. Ya kan? Saya tegur oknumnya ngebandel. Saya kasih arahan, dipikir saya lebih jago, sok, dianggapnya sok. Padahal kita ini seperti saudara yang mengingatkan. Kalau saya punya saudara di mukanya ada kotoran, pasti saya bilang, muka kamu ada kotoran tuh, bersihin dulu, kan gitu. Bukan karena kita mau menjelekkan orang itu, tapi karena kita mau justru sayang sama dia, ya. Nah, ternyata setelah saya tegur seperti itu ke Mabes Polri, ya kan terjadilah perkembangan yang berarti lah. Jadi saya lihat nih sudah ada perbaikan-perbaikan ya. Jadi kasus-kasus contoh kayak DNA Pro ini sudah dilaksanakan dengan baik ya, disita, di situ sudah ada penyitaan. Indra Kents juga itu dari depan sampai belakang tuh, bagus banget deh gitu loh, bener-bener sesuai sekali di situ ya. Jadi saya lihat, ada hal yang patut diacungkan jempol. Nah, disitulah saya sudah mulai berpikir objektif dan lihat, kalau dalam kasus Indosuria ini, benarkah ini kesalahan Mabes Polri? Walaupun Mabes Polri dianggap tidak mampu memenuhi petunjuk, ya kan? Oke,
Jadi kita harus objektif nih, kita lihat kenapa dia tidak sanggup. Apa yang membuat dia tidak sanggup. Jadi teman-teman, ini di hadapan saya ini ada bukti P19 ya teman-teman. P19 ini adalah petunjuk nih pengembalian berkas nih ya. Untuk dilengkapi. Ini kalau dilihat kop suratnya Kejaksaan Agung. Di sebelah sini ada tulisannya P19 nih ya. Teman-teman, P19 nih. P19 Kejaksaan Agung. Jadi ini Kejaksaan Agung resmi dari Kejaksaan Agung memberikan kepada Dir Tipitexus saat itu, Direktur Tipitexus ya, saat itu Helmi nih. Waktu awal dikasih ini masih dalam ranahnya Helmi Santika. Sekarang sudah dalam ranah Pak Wisnu di situ ya. Nah, setelah saya baca ya kan, nggak usah banyak-banyak deh kita bahas. Gak usah kita bahas nih keseluruhan petunjuk teman-teman. Satu petunjuk aja kita bahas, ya kan? Kita lihat di sini bahwa di dalam berkas perkara atas nama tersangka Henry Surya hanya melampirkan berita acara pemeriksaan dari 92 orang korban gagal bayar oleh Kospin Indosuria. Sementara berdasarkan keterangan saksi dari tersangka, korban seluruhnya di Indonesia mencapai jumlah ribuan orang. Berdasarkan keterangan tersangka jumlah ribuan orang. Baru diperiksa, pemeriksaan berita acara pemeriksaan ini baru di pemeriksaan 92 orang katanya, ya kan? Petunjuknya adalah agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban di seluruh Indonesia yang pada pokoknya menanyakan kronologi secara rinci mengenai kenapa saksi bisa mempunyai simpanan berjangka di KSP Indosuria, bagaimana perkataan marketing kepada saksi, berapa keuntungan yang telah saksi terima, berapa sisa simpanan berjangka milik saksi yang belum dikembalikan. Oke. Ya. Sekilas teman-teman, petunjuk ini kelihatannya kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita baca dan renungin, penyidik ini ya diminta oleh jaksa untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu berarti di berita acara pemeriksaan, di BAP. Ya, dipanggil satu persatu kantor polisi, diperiksa, ditanyain secara resmi, diinterogasi secara resmi, diperiksa secara resmi di situ. Ditanyain secara rinci, kenapa punya, kenapa perkataan marketing dan lain-lain di sini Tuan. Teman ya, terhadap semua saksi korban. Nah, saksi korban ini kalau saya lihat di halaman sebelumnya, menurut jaksa itu korban ada 15.600 yang pernah masukin di situ di Indosuria. 15.600 teman-teman. Ya 15.600. Terus kalau satu unit ya Tipitexus ini ada unit yang menanganin ini, satu unitnya ada 5 orang teman-teman. Satu unit ada 5 orang. Ya satu unit ada 5 orang. 1 tahun 300 hari aja dia kerja itu 5 orang ya. Anggap liburnya cuma dikit lah. Itu baru 1.500 teman-teman. Ya, setahun tuh baru 1.500 yang diperiksa. Kalau 15.600 korbannya dibagi 1.500 berapa tahun itu selesai? 10 tahun. 10 tahun padahal dia udah jadi tersangka 2 tahun. Berarti total 12 tahun tuh baru selesai P21. Nah lucu kan di situ kenapa? Karena dalam 12 tahun ini kasus sudah expire teman-teman, udah daluarsa penuntutan. Ya. Sudah daluarsa penuntutan teman-teman. Sehingga dengan ini sudah daluarsa penuntutan, sudah tidak bisa dituntut lagi itu Henry Surya. Apa akibat hukumnya teman-teman dengan dia daluarsa penuntutan di sini? Ya kan? Ya dia nggak bisa dituntut lagi. Jadi kan nggak mungkin di 10 tahun. Pertama adalah waktunya nggak mungkin. Kedua adalah SDM dari Polri itu tidak memungkinkan. Ketiga adalah ya kan kalau dilakukan sekalipun biayanya mau berapa besar teman-teman. Ya keempat, apakah itu masuk logik? Kenapa saya bilang masuk logik? Saksi ini di seluruh Indonesia. Kalau saksi di Papua suruh datang ke sini, Medan disuruh datang, nggak mungkin mau. Terus kalau polisi satu persatu nyamperin mereka, ya kan biaya transportnya mau berapa gede? Ini mau berapa ratus miliar nih untuk menuhin satu petunjuk aja. Jadi ini nggak make sense teman-teman. Apalagi yang lebih nggak make sense. Dari saksi korban ini kan pasti aja ada korban yang sudah meninggal. Yang namanya dia bilang seluruh korban di Indonesia ini harus
periksa, ya berarti termasuk korban yang sudah meninggal dong. Karena kan dia mau tahu nih keseluruhannya. Jadi ini teman-teman, inilah yang dinamakan modus nih. Ya, modus P19 mati. Ya kan? Ini kalau ini dilakukan karena penyuapan, ya karena ada dugaan penyuapan, saya nggak bilang ada penyuapan ya, tapi sesuatu yang bisa terjadi kayak begini, yang sangat aneh. Biasanya, normalnya itu, ya kan, lazimnya itu, ya toh ada gratifikasi nih, kemungkinan di sini. Kenapa? Ini sangat aneh. Kenapa saya bilang sangat aneh? Selain Indosuria, selain kasus Indosuria, saya nggak pernah ngelihat P19, ya, saya nggak pernah melihat nih P19 investasi bodong lain yang ada petunjuk seperti ini, teman-teman. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sebelum Indosuria ini sudah banyak kasus investasi bodong lain yang ditanganin. Contoh, ya kan Koperasi Milenium. Itu Koperasi Milenium dalam 2 bulan DP 21. Dan tidak ada petunjuk untuk memeriksa seluruh saksi korban Milenium. Pada saksi korban Milenium pun juga diketahui adalah ribuan, teman-teman, ya. Tapi yang diperiksa cuma pelapor doang, belasan orang itu yang memang melapor. Jadi, sesuatu yang diminta ini tidak lazim. Kenapa? Tidak ada lagi di P19 yang lain. Coba suruh Kejaksaan Agung tunjukin. Selain di Indosuria, di kasus mana lagi yang lainnya ini yang ada seperti ini? Ya nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi ada tangan kuat di dalam Kejaksaan Agung, ya. Ini tanda tangan atas nama Jampidum nih di sini. Jampidum, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya TPUL di sini, ya. Jadi ada di antara mereka di sini nih, di tim ada oknum ini udah pasti. Kenapa? Ini sesuatu yang nggak lazim. Diminta untuk diperiksa seluruh korban di Indonesia. Diminta untuk audit seluruh korban di Indonesia, itu nggak mungkin, teman-teman. Ya, untuk dilaksanakan audit. Disitulah makanya saya udah teriak dari kemarin-kemarin, dari kapan-kapan, ya kan, agar supaya kepolisian awal dari Mabes ini sudah bersiap-siap. Ya, sudah bersiap-siap, jangan sembarangan di situ, jangan sembarangan. Karena Henry Surya pun ditahan terus bisa lepas. Kalau dia mau, dia bisa gugat kepolisian loh. Dia bisa gugat kepolisian. Apalagi kalau dia tahu nih ada P19 mati, toh. Dia gugat kepolisian, dia minta kepastian hukum. Dia bisa minta kepastian hukum. Karena kenapa? Lah, gue ditahan. Lu gak pernah bisa P21-in dan gak pernah bisa sidangin di situ. Apa yang terjadi nanti? Ini bisa di SP3, teman-teman. Dihentikan oleh Polri. Bisa digelar perkara, dihentikan. Apakah ini memungkinkan naik? Kalau memang nggak memungkinkan naik P21, itu bisa dihentikan melalui gelar perkara lagi di situ, ya. Jadi teman-teman, Henry Surya ini bisa lepas. Bisa lepas. Inilah hukum yang kita percaya. Inilah hukum yang kita percaya di Indonesia. Dipenuhi oleh oknum-oknum, ya. Makanya video saya sebelumnya saya bicara tentang oknum Polri. Sekarang saya bicara tentang oknum jaksa, teman-teman, ya. Ini modus P19 mati nih, teman-teman. Di Indosuria. Ya, saya nggak pernah ngelihat P19 lain oleh kejaksaan manapun yang pernah minta diperiksa untuk memeriksa seluruh korban investasi bodong di seluruh Indonesia. Itu nggak ada itu. Ya, jadi kalau bisa ada kayak begini, ya kan, logika saya, opini hukum saya sebagai pengacara, ya, sebagai kuasa hukum investasi bodong, sebagai kuasa hukum korban Indosuria, opini saya ada dugaan gratifikasi dan penyimpangan di sini, ya kan? Nah, kini kita udah tahu apa penyebabnya. Lalu berikutnya apa yang harus dilakukan oleh para korban? Dari awal para korban ini banyak yang terombang-ambing, ya. PKPU lah, apalah, nanti ada yang calon pidana lah, ya kan. Saya udah bilang, permasalahannya ini ada oknum. Ada oknum-oknum di aparat penegak hukum. Ya. Kali ini oknum itu ada di Kejaksaan Agung.
Kali ini oknum Indosuria ada di Kejaksaan Agung. Jadi yang kita harus lakukan, yang harus kita lakukan adalah hanyalah kekuatan massa. Ya, agar kalian para korban investasi bodong, ayo demo unjuk rasa. Ya kan? Demo unjuk rasa. Orasi di depan Kejaksaan Agung. Kalau perlu kayak kemarin ada korban asuransi Prudensial kan, sampai camping tuh di depan kantor Prudensial. Kalau perlu demo camping di situ di depan Kejaksaan Agung. Karena ini sudah ngawur ini ya. Nah, inilah hukum bisa terjadi kepada kasus puluhan triliun. Kalau kasus puluhan triliun, ini yang terjadi, hukum jadi tumpul ke atas. Cuma kalau saya ngomong ada oknum, kayak waktu itu di video saya di oknum kepolisian, apa yang terjadi? Polisi tersinggung, ya kan? Wah, lapor langsung. Polisi lapor ke polisi nih. Ya, ini ada SPDP saya terima. Ini ada nama pelapornya nih, Dr. H. Pujiarto, SHMH. Dr. SHMH. Tapi nggak nonton mungkin dia video full saya. Kalau dia nonton pun ya kan di situ dia nggak nonton sampai habis kali. Karena kenapa? Di video full saya udah saya jelas. Saya ngomong tentang oknum. Saya ngomong mengkritik sebagai kuasa hukum. Saya udah ngomong. Kalau dia benar dokter SHMH, berarti dia mestinya tahu. Saya bicara sebagai advokat. Pertama, saya punya imunitas. Kedua, itulah saya berbicara itu sebagai perlawanan dan pembelaan saya terhadap kasus investasi bodong yang mandek, yaitu Indosuria ini. Saya concern karena ini kenapa? Ini kasus ini berantakan. Ya kan, malah saya dilaporin polisi oleh polisi. Ini kan gagal paham ini orang. Saya cek ternyata dia sekolah pendidikan guru. Saya heran gitu loh. Ya kan, jabatannya tinggi, AKBP, sudah perwira, ilmu pendidikannya tinggi, dokter SHMH, tapi nggak bisa membedakan antara video kritik dengan video hinaan, melawan penguasa. Saya dibilang melawan penguasa. Kan lucu. Saya lawannya pakai apa penguasa? Dia bilang berita hoax. Gimana berita hoax? Gimana berita hoax? Saya ngomongin oknum kok. Dan oknum itu ada kok di kepolisian. Saya ketika bicara itu ada referensinya. Yaitu apa? Ya kan berita cuplikan-cuplikan di koran itu. Saya bicara tentang oknum. Dan juga saya bicara tentang Indosuria ini. Ya, yang dimana ini kasus berantakan ini. Berantakan. Ngerti ya? Gitu loh. Jadi yang ada kuasa hukum nantinya malah akan diseret nih, masuk nih ke penjara, ya kan? Tanggal 6 lapor, 6 Juni, ya kan? Tanggal 13 Juni udah langsung penyidikan, Bos. Ya. 1 minggu. Itu Koperasi Sejahtera Bersama itu 2 tahun itu, 2 tahun. Koperasi Sejahtera Bersama 2 tahun. Baru naik sidik. 2 tahun baru naik sidik. Mahkota 2 tahun baru naik sidik. Narada Minapadi 2 tahun boro-boro naik sidik. Naik sidik aja kagak. Tapi kalau yang dilaporin gak punya duit kayak Alvin Lim yang miskin ini, ya kan, seminggu juga udah langsung naik sidik. Nih, lihat. Ya, saya datang ke Kamnek, saya ketemu sama yang namanya Yanto di situ penyidik. Saya tanya, kenapa kok ini bisa dalam 1 minggu naik sidik? Jawabannya, karena yang lapor polisi. Kalau yang lapor rakyat biasa, orang biasa nggak akan naik sidik, kata dia. Nah, itu baru benar. Lu ngomong gitu, apa maksudnya benar? Namanya polisi, lu belain sesama polisi. Ya, kalau mau nyelakain orang juga lu bela. Salah aja lu bela. Ya kan, itu yang terjadi. Saya tanggal yang sama 6 Juni ngelapor. Lapor di Mabes. Nggak lama laporan saya dilimpah ke Polda Banten. Dari Polda Banten baru 2 hari yang lalu saya terima telepon bahwa akan dilimpah lagi ke Polda Metro. Jadi kalau laporan itu kita nggak kasih duit, ya kan, dan yang lapor bukan polisi,
Nggak akan diatensi, nggak akan cepet jalan. Ya, dari Mabes pindah-pindah dulu, jalan-jalan dulu itu ke Polda Banten, ke Polda Metro, nanti mungkin ke Polres di situ kan. Itulah hebatnya Polri Indonesia. Itulah hebatnya Polri Indonesia, teman-teman. Ya, oknumnya banyak, oknumnya brengsek, berjamaah. Coba bayangin. Ada nggak di KUHAP? Ada nggak di KUHAP yang menyatakan kalau pelapornya polisi, maka tidak perlu dilakukan lidik? Ada nggak? Kalau itu ada, ya kan, lebih baik undang-undang dibubarin. Kenapa? Undang-undang hukum di Indonesia itu ada yang namanya asas loh. Equality before the law, equality. Persamaan di muka hukum. Jadi mau yang lapor warga biasa, presiden, polisi, siapapun yang lapor, perlakuannya mestinya sama di hadapan hukum. Itulah equality before the law. Tetapi ini hebatnya, ya kan? Ya toh, Kamnek itu, penyidik Kamnek bilang, ini kenapa Pak Alvin bisa dalam seminggu naik sidik? Karena yang lapor polisi, Pak Alvin. Oke ya, makasih gitu kan. Besoknya udah lapor aja polisi, nggak usah lagi naik sidik, bos. Tangkap aja, tahan aja. Ya. Besoknya ada laporan polisi, nggak usah lagi lu sidik. Ambil aja pistol, lu tembak mati orangnya. Apakah itu hukum? Apakah itu hukum, saya tanya? Hukum tuh di Indonesia udah berantakan. Oknum-oknum brengsek kayak begini ya, yang kayak begini nih yang bikin. Bukannya saya takut di penjara. Bukannya saya takut dilaporin polisi, tidak. Tapi kelihatan aja dalam kalian ngelaporin aja, ini udah kelihatan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bapak Kapolri yang terhormat, ya, sorry, saya udah gak respect sama Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bikin video, saya udah izin dulu ke Anda. Saya sudah surati itu tanggal 5 April ada. Saya udah bilang, saya mau bikin video. Sesuai apa? Lu sendiri yang bilang. Silahkan warga kritik. Saya kritik. Anda yang suruh loh. Ya. Jadi Bapak Kapolri, kalau Anda laki-laki, kalau Anda jenderal laki-laki, Anda suruh. Kalau saya kena jadi tersangka dan ditahan, Anda harusnya ikut jadi tersangka dan ditahan. Kenapa Bapak Kapolri saya bilang seperti itu? Karena Anda yang menyuruh saya. Anda menyuruh untuk membuat video kritik. Lalu apa setelah itu? Saya WA ketika video itu sudah jadi. Saya WA ke Anda. Bapak Kapolri yang terhormat. Saya sudah bikin video kritik seperti yang Anda minta. Kalau ada yang salah, saya ngomong melukai atau menghina atau apapun yang Anda tidak senang di situ, bilang. Saya akan ralat, saya akan revisi, saya akan hapus. Jawaban Anda apa? Silakan. Silakan Anda bicara keras. Ya kan? Kita akan lakukan pembuktian ono ini. Pembuktian apa Pak Kapolri? Lah wong saya dilaporin seminggu nggak pernah diminta kok keterangan saya. Apakah Anda Kapolri yang bisa dipegang kata-katanya oleh masyarakat? Anda bisa. Saya sangat kecewa dengan adanya Anda sebagai Kapolri. Kenapa saya kecewa? Setelah Anda bilang mengizinkan, dan saya bilang sama Anda, saya sudah adukan ini ke Anda. Ya, saya bilang Pak Kapolri tanggal 6 ini ada yang plesetin video saya. Video sejam setengah dibikin jadi 4 menit. Ditulis itu Cina gila, hina Polri. Jelas malah saya yang jadi korban sara di situ, dibilang Cina gila. Saya bukan Cina. Saya lahir di Indonesia. Saya pribumi Indonesia. Ya, darah saya Indonesia di sini. Saya bahasa Cina aja kagak ngerti kok. Ke negara Cina aja saya nggak pernah. Lihat aja paspor saya. Cinanya dari mana? Orang tua saya juga warga negara Indonesia.
Anda bukannya bela sesuatu yang sara, yang rasis di situ. Iya kan? Yang ada malah video saya diedit, saya yang mau dijadiin tersangka. Lah lalu respek Anda di mana? Kalau kasus itu Holy Wing, minuman dibilang Muhammad sama Maria, langsung cepot turut jadiin tersangka. Janganlah seperti itu. Ya. Anda bilang hukum itu tidak tebang pilih. Lah, jalankan dong Pak Kapolri. Saya tantang Anda sebagai Bapak Kapolri ya. Anda bilang sama saya video itu silahkan. Kalau Anda keberatan kan Anda tinggal bilang saya bisa revisi. Ya toh, saya bisa revisi, saya bisa hapus. Tapi Anda bilang silahkan. Ketika video saya diedit pun di situ, saya sudah informasikan kepada Anda, video saya diedit nih. Ya, petunjuk dari salah satu jenderal katanya sudah bicara dengan Anda, disuruh bikin laporan polisi saja. Saya udah bikin laporan polisi saya nggak ditindaklanjutin. Laporan polisi ini justru ditindaklanjutin, di mana saya di sini dijadikan sebagai terlapor. Ya, bagaimana orang mau merespek kepolisian? Anda mau bungkam saya silakan. Ya kan? Gak usah lapor polisi, ya kan? Gak usah repot-repot kayak begini. Kalau Anda jantan, lebih jantan, ambil aja pistol, tembak aja saya mati, udah. Ya kan? Karena apa? Yang kalian lakukan ini kalian melecehkan hukum. Ya, oknum-oknum Polri ini kalian melecehkan hukum. Terus kemampuan kalian apa? Indosuria aja nggak bisa P21 kok. Kalian polisi aja nggak menang kok lawan oknum jaksa. Kalian dipecundangi sama oknum jaksa, saya udah bilang. Itu tahanan udah kalian lepas. Tahanan sudah ditahan, kalian yang tahan, sekarang kalian yang lepas. 4 bulan kalian tahan, kalian gak berhasil nih naikin P21. Wibawa Kapolri kemana? Gak menang kalian lawan oknum kejaksaan, toh? Gak menang toh lawan oknum kejaksaan? Jangan angkuh, jangan mentang-mentang Kapolri itu superior dan punya banyak kewenangan, terus angkuh, jangan. Saya sebagai kuasa hukum para investasi bodong, saya memberikan kritik kepada kalian, kepada Anda, kepada Kapolri, kepada institusi Polri. Apa kritik yang saya berikan? Bahwa ada oknum di institusi kalian. Ada yang nggak benar, ada kotoran yang harus dibersihkan. Bukannya saya diperhatikan, malah saya mau dibungkam. Menunjukkan bahwa kalian sebagai Polri, ya kan, betah itu dengan kotoran seperti itu. Ini yang sangat saya sayangkan, Bapak Kapolri. Sorry Pak Kapolri, hukum masih tumpul ke atas Pak Kapolri, ya. Hukum masih tumpul ke atas. Apalagi Anda tidak bisa P21 nih. Anda tidak bisa menjalankan tugas dalam penyidikan. Apa gunanya penyidikan jadi tersangka kalau akhirnya tidak mampu P21? Ya. Anda sebagai pimpinan harus tanggung jawab. Salah lagi saya bicara keras sebagai pimpinan. Salah lagi. Terus haruskah kami kuasa hukum nyembah-nyembah? Ya toh. Mau diapain? Mau injek-injek saya? Mau tangkap? Mau tahan? Ya udah silakan. Saya udah bilang sama Anda Pak Kapolri. Anda mau saya ditahan tinggal ngomong aja. Nggak usah pakai surat. Kasih tahu saya jam berapa, di mana, ngadep kemana, saya datang, tangkap, tahan langsung. Ya, nggak usah pakai cara-cara kayak begini, seolah-olah secara hukum. Orang awam aja bisa lihat, tanggal 7 lapor, tanggal 13 langsung SPDP, ya kan? Nikita Mirzani aja yang artis aja sampai komplain di situ. Emangnya dia teroris apa didatengin tengah malam? Itu SOP polisi kah datengin orang tengah malam?
Anda bilang saya tidak sopan santun. Kalau ada polisi bilang saya tidak sopan santun. Lah, santunnya polisi di mana kalau datang tengah-tengah malam ke rumah artis? Kecuali dia teroris. Nikita Mirzani itu kan artis. Ya datang aja siang-siang. Samperin bertamu dulu. Ya toh? Saya memberikan kritik, Bapak. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat, saya memberikan kritik. Omongan Anda tuh nggak bisa dipegang, Pak Kapolri. Anda ngomong di media, silakan warga berikan kritik. Polri tidak anti kritik. Anda bilang Polri tidak anti kritik. Saya udah bilang dari awal video saya kritik. Saya sudah WA Anda dari awal, video itu linknya juga sudah ada. Anda sudah jawab. Yang namanya Anda sudah jawab, saya sudah berpikir, ya kan, bahwa Anda sudah nonton itu video karena Anda jawab. Ternyata anak buah Anda laporin saya atas video yang sama. Kan lucu kalau gitu Pak Kapolri. Ya kan, antara Anda jebak saya, ya kan, atau Anda tidak direspek sama sekali oleh anak buah Anda. Itu yang terjadi yang saya lihat. Ya, saya sebagai kuasa hukum sudah gagal. Sebagai kuasa hukum Indosuria sudah gagal. Kenapa saya bilang saya sudah gagal? Karena saya tidak berhasil untuk menyadarkan oknum-oknum di kepolisian. Dan saya tidak berhasil untuk menyadarkan oknum-oknum di kejaksaan. Saya gagal. Polisi, jaksa, hakim, pengacara itu seperti kakak dan adik. Seperti kakak dan adik saudara. Mereka saling membutuhkan. Mereka saling berhubungan. Disitulah saya sebagai saudara yang peduli. Ketika saya melihat sesuatu nggak benar di kepolisian, saya bicara. Saya kasih tahu. Ya. Ketika saya melihat sesuatu yang nggak benar di kejaksaan, saya bicara, saya kasih tahu. Tapi saya gagal. Kenapa? Karena bukannya oknum Polri itu insaf, bukannya oknum jaksa itu insaf, ya kan? Kalian malah berkolasi di situ, mengkhianati masyarakat, dan akhirnya penjahat lepas. Dan nanti yang kalian mau lakukan adalah saudara kalian sendiri, yaitu lawyer, kalian mau jeblosin kriminalisasi. Inilah kerusakan moral hukum yang paling parah di abad ini. Ya, di zaman Jokowi ini semua kelihatan seolah-olah hukum di situ. Tapi kenyataannya, ya kan, hukum paling amburadul. Gak usah jauh-jauh. Presiden aja ngomong sampai 4 kali suruh berantas mafia tanah. Sampai sekarang kagak ada dilakukan oleh Polri. Kagak ada. Kasus tanah masih banyak kok. Kasus mafia tanah. Sampai akhirnya Menteri ATR BPN diganti kan. Udah pusing. Karena kenapa? Nggak beres-beres. Itulah kebobrokan hukum. Nomor 1 kasus paling banyak mafia tanah. Kedua adalah investasi bodong. Saya belum masuk ke mafia tanah. Saya belum nanganin perkara mafia tanah. Saya baru tangani perkara investasi bodong. Itu aja oknum-oknumnya. Waduh, udah raksasa semua. Ya, backingannya jenderal itu. Jenderal-jenderal itu. Saya bilang oknum Jenderal Banci diplesetin. Padahal oknum yang saya ngomongin. Jenderal Banci ya jenderal apa? Ya jenderal yang nggak berani nahan penjahat. Jenderal yang melepaskan penjahat dengan modus-modus. Ini Jenderal Banci. Ya, itu Jenderal Banci. Karena dia nggak punya kejantanan demi masyarakat, bela masyarakat. Ya, jadi tonton video saya seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau kalian nonton setengah-setengah, seolah-olah video saya berisi umpatan. Tapi kalau kalian nonton secara keseluruhan, saya sedang menjelaskan sesuatu. Itu yang harus diambil konteksnya.
Ya, saya sangat kecewa jujur dengan kepolisian. Saya sangat kecewa. Ya, saya belain masyarakat itu full all out. Ya, tapi saya lihat saudara-saudara saya, saudara polisi, saudara jaksa, ya, nggak peduli. Nggak peduli itu. Ya benar seperti yang dibilang Mahfud mungkin, ada industri hukum. Jadi hukum ini adalah industri hukum. Namanya industri itu ya pasti ekonomi, duit. Ya. Jadi teman-teman korban-korban investasi bodong, hukum sudah tidak bisa lagi melindungi kita. Karena hukum itu sudah tumpul, hukum itu sudah mati karena oknum-oknum aparat penegak hukum. Ya. Hukum itu di Indonesia sudah tidak ada, teman-teman. Ya, yang ada di Indonesia sekarang ini adalah uang. Money speaks. Anda penjahat, ada duit, lepas. Anda gemplang triliunan, kasih duit, P19 mati. Ya toh, P19 mati nih. Cobalah selain Indosuria tunjukin saya P19 mana yang kayak begini. Selain Indosuria yang mana P19 yang kayak begini? Yang meminta, ya saya bikin spesifik nih, P19 mana yang meminta seluruh korban itu diperiksa. Dari zaman dulu First Travel, Cipaganti, ya, Millennium, itu semua disidangkan dan sama hakim divonis bersalah. Nggak ada satupun yang minta untuk diperiksa seluruh korban di Indonesia. Ya. Nggak ada itu kayak begitu. Jadi selama ini kerja kejaksaan itu belepotan. Kasus saya aja bisa naik ke persidangan. Satu alat bukti aja nggak ada yang asli kok suratnya. Fotokopian semua. Naik itu P21. Ya, jadi kalau orang yang dibawa mau dikriminalisasi, bukti nggak lengkap juga cepet gampang, formil material dia naikin, cepet tuh P21, cepet tuh naik, ya itu. Tapi kalau, ya kan, yang mau dipidanain orang berduit, ya kan, wah sulit itu, segala macem tuh, tetek bengek A sampai Z tuh harus ada. Ya kan udah ada surat lengkapnya pun ini kayak begini udah lengkap dan korbannya udah yang jadi saksi puluhan aja dibilang kurang, harus seluruh korban. Ya suruh belajar lagi tuh jaksanya. Kenapa saya bilang suruh belajar hukum lagi? Ya kan berdasarkan KUHP itu pasal 185 itu udah jelas. Keterangan saksi itu nggak perlu seluruh saksi korban. Minimum 2 korban itu udah cukup, minimum 2 saksi itu udah cukup. Cukup, istilah cukup. Dia nggak mau, dia bilang, saya mau lengkap semua katanya. Lah namanya alat bukti itu alat bukti yang cukup, bukan alat bukti yang lengkap, bos. Alat bukti ada 5. Seseorang untuk divonis bersalah itu cuma butuh 2 alat bukti dari 5. Cukup alat bukti 2, cukup. Saksi cukup itu 2, cukup. Ya, jadi jangan dipelintutin. Kalau orang nggak ngerti hukum, ya kan, lu bisa bilang, oh gue mau lengkap semuanya, seluruh saksi korban. Biar supaya jelas nih nilai kerugian apa segala macam. Lah pasal yang disangkakan pasal 46. Nggak ada unsur kerugian di situ, bos. Bos jaksa, nggak ada unsur kerugian di situ. Terus untuk apa dibuktikan berapa jumlah kerugiannya? Ya itu menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI. Tinggal dilihat ada nggak izin BI-nya. Dia melakukan penghimpunan atau kagak, di situ jelas di situ. Ngerti ya? Jadi silakan kalau Anda mau tersinggung kata-kata saya bilang oknum. Jadi kalau Anda merasa sebagai oknum, ya kan? Ya sudah silakan, Anda mau lapor lagi silakan. Ya toh? Jadi aparat-aparat penegak hukum kita ini banyak jenderal-jenderal, banyak petinggi-petingginya, ya kan? Yang kupingnya tuh tipis, sensitif.
Dikritik dikit nggak mau. Jadi dia merasa dirinya perfect, sempurna. Kagak ada kesalahannya sama sekali. Jadi kalau dikritik dikit, wow, marah. Seharusnya dia mikir, dikritik kenapa? Orang peduli sama dia. Saya banyak kok yang kritikin saya. Anak buah juga rekanan ada yang mengkritik, ya kan? Lawyer lain juga banyak yang mengkritik. Banyak lawyer-lawyer teman saya yang telepon saya, Pak Alvin jangan terlalu vokal. Itu mengkritik saya tuh. Ya kan, memberikan peringatan, memberikan wejangan banyak. Terus apa saya langsung jadi marah sama dia? Ngapain lu? Ngasih tahu nggak vokal misalnya. Buat apa? Malah saya ajakin berantem. Ya kagak. Justru saya melihat, wah ini orang peduli sama saya. Ini orang nggak mau saya jatuh. Ini orang mau mengingatkan saya. Justru orang seperti itu kita appreciate. Ya. Jadi moral Indonesia ini, terutama aparat penegak hukumnya udah shifting. Sesuatu yang harusnya dihargai, sekarang jadi tidak dihargai. Ya, kupingnya menjadi sangat tipis, hatinya menjadi picik. Banyak itu yang terjadi. Ya, jadi saya harapkan, ya, supaya ada terjadi perubahan ini, ya. Bagi saudara-saudara saya, saudara di kepolisian, saudara di kejaksaan, ya toh kita ini saudara. Kalian mengkriminalisasi saya, sama aja kalian mengkriminalisasi saudara kalian. Saya yakin di ajaran manapun itu, mau di agama manapun itu, mau agama Islam, mau agama Kristen, agama mana, itu selalu pasti Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang baik. Di agama saya aja, di Kristen juga sama. Tuhan Yesus itu bilang, kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita tuh harus sayang sama manusia seperti kita sayang sama diri kita sendiri. Itu hukum nomor 1, hukum Taurat nomor 1. Dan saya yakin agama manapun saudara-saudara saya di Muslim, Hindu, Buddha, itu pasti mengajarkan hal yang sama, yaitu hal kebaikan. Itu pasti. Ya. Jadi kalau kalian mulai mencelakai orang-orang, sesama kalian dicelakai, apalagi sesama aparat penegak hukum, saya sendiri tidak akan menang melawan kalian, oknum yang berjamaah. Saya nggak akan menang. Silakan. Mau penjarakan badan saya, silakan. Itu sudah dibilang kok di Alkitab. Sudah dibilang kok, di kitab suci saya sudah dibilang kok. Orang benar itu akan dianiaya. Orang benar itu akan dicemooh. Di penjara. Saya siap kok. Karena kenapa? Saya berpegang teguh kata-kata Tuhan. Janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu. Tetapi takutlah kepada Tuhan Allah yang bisa membunuh jiwamu. Itu yang saya takutin cuma satu, Tuhan. Ya, jadi saya cuma berharap ya, saudara-saudara saya di kepolisian, saudara-saudara saya di kejaksaan, sadarlah kalian. Yang kalian lakukan ini bukan membela kops kalian. Bukan membela kops kalian. Justru ini akan menjadi bumerang bagi kepolisian. Betapa bobroknya institusi Polri. Betapa bobroknya institusi Polri. Apakah Polri itu harus dibela? Ya kan, orang juga bisa ngelihat kok kalau kalian benar. Ada yang ngomong-ngomong apa juga orang tahu kok. Kayak contoh saya banyak yang fitnah. Banyak yang bilang saya gay lah, ya kan, gue punya anak kok gay. Nomor 1. Ada yang bilang saya menculik anak lah. Anak-anak saya sendiri kok menculik. Anaknya saya sekolahin, saya bikin happy. Ya kan, gak saya sengsarakan, saya gak pernah minta tebusan sama orang-orang siapapun, gak pernah minta duit. Ya kan, dibilang saya menculik anak, kan lucu itu kan. Saya difitnah kok. Tapi apa yang saya lakukan? Ya saya nggak masalah difitnah, ya udah biar aja. Saya nggak perlu bela saya. Orang-orang yang kenal saya udah langsung tahu. Oh itu mah bohong, fitnah. Alvin dibilang DPO di Polda. Nah, DPO di Polda kemarin gue baru dari Polda. Kenapa nggak ditahan kalau DPO? Ya jadi fitnah itu banyak. Orang yang punya akal logika pasti tahu. Oh Alvin lagi difitnah. Di situ dia lagi dikriminalisasi. Jadi
saudara-saudara polisi, saudara-saudara jaksa, Anda nggak perlu bela institusi Anda. Kenapa? Karena masyarakat sendiri otomatis akan membela jika memang Anda benar. Masyarakat zaman sekarang cerdas kok. Netizen sekarang banyak yang cerdas kok. Hal yang seperti ini justru malah mencoreng. Bukannya saya takut. Ya, Pak Kapolri dengan Anda mendiamkan seperti ini, justru menunjukkan bahwa Anda tidak punya wibawa terhadap anak buah Anda. Bahwa perkataan Anda kapanpun tinggal dilangkahi, tinggal dilewati oleh mana? Oleh anak buah Anda. Anda bilang silakan kritik, anak buah bilang nggak bisa kritik. Pidanakan. Di situ. Berarti apa? Kata-kata Anda tuh gak direspek sama anak buah Anda. Itu yang saya lihat terjadi. Ya, nanti saya kritik lagi di situ, dipidanakan. Kritik dipidanakan, lucu. Padahal undang-undang juga bilang di situ, advokatnya kebalan. Saya bicara ini di dalam apa? Di dalam pembelaan saya terhadap investasi bodong. Saya bicara sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum para korban. Itu pun sama kalian masih mau kalian langgar. Dan mau tahan saya, kan lucu itu. Udahlah, ya Pak Kapolri, saya tantangin. Kalau memang Anda mau tahan saya, ya kan, gak usah cuma tahan. Anda mau tembak bunuh saya rela kok. Tinggal ngomong, Pak Alvin, gue minta lu datang. Ya, di sini tempat mana, jam berapa? Saya datang, Pak Kapolri. Saya kasih nyawa saya. Tembak aja mati, nggak apa-apa. Saya nggak takut kok. Ya kan, Polda Metro kan terkenal hebat. Berapa orang? 6 orang mati, tewas, ditembak. Ya kan, pengawal FPI. Saya mungkin sama kalian dianggap sama nih terorisnya polisi. Ya, karena selalu bicara keras tentang oknum. Saya bicara keras tentang oknum loh. Oknum Polri. Jadi kalau kalian nggak suka, tinggal ngomong aja. Kalau kalian punya kejantanan, kan nggak suka dibilang Jenderal Banci, nggak suka dibilang Banci, ya toh, tinggal ngomong. Ya dong, jantan dong, temuin saya, jantan. Gue nggak suka sama lo, gue mau hajar lo. Ya udah, kapan aja mau, saya kasih kok. Saya kasih. Mau tahan, mau bunuh aja. Saya kemarin diikutin sama mobil 5 biji juga, saya turun sana, saya tantangin orangnya. Ayo mau tembak aja. Hidup di dunia ini cuma singkat. Saya nggak mencari ke harta, saya udah nggak mencari kekayaan. Saya mencari kebenaran dan firman Tuhan. Ya, jadi kalian orang-orang di situ ya, oknum-oknum yang mau berusaha mengkriminalisasi saya. Kalau kalian jantan, kalian tinggal ngomong. Gak usah pakai alasan modus seolah-olah ada laporan polisi, dibilang di sini apa nih? Ya kan, telah dimulai penyidikan tindak pidana sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Kekuasaan siapa gue hina? Orang gue ngomongin oknum, kekuasaan oknum dihina. Dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Berita atau pemberitaan bohong apa? Saya minta suruh jelasin ya, kagak ada yang bisa jelasin kok di kepolisian. Adanya oknum di Polri, itu berita bohong. Jadi Polri itu gak ada oknum. Apalagi di sini menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Onar di mana? Saya suruh tangkap penjahat kok onar. Iya kan? Dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Lah saya punya video diedit sama orang kok yang mendistribusikan orang lain. Yang dijadiin terlapor kok saya. Ya, jadi saya nggak habis pikir, ini orang pelapor ini gagal paham atau gimana, saya nggak tahu di situ ya. Intinya ya, video saya, kritikan saya ini untuk masukan supaya Polri bisa mumpuni, bisa mengkoreksi. Kalau memang masih mau mengkoreksi, kalau nggak mau, kalau memang selalu mau hidup kayak gitu ya sudah silakan, ya kan.
Saya give up terhadap kalian. Terserahlah kalian mau celakain masyarakat, ya kan? Mau bunuh-bunuhin sekalian semua masyarakat, ya kan? Seperti polisi membunuh 6 pengacara, 6 pengawal Habib Rizik di situ. Apakah itu yang mau dilakukan? Terlepas dari rezimnya dia, Habib, ya kan? Prinsipnya, agamanya, ya terlepas dari situ benar atau salah, ya kan? Tapi tindakan mengambil nyawa orang seperti itu, pengawal yang sudah menyerah terus ditembak mati seperti itu, ya kalau saya dengar dari persidangannya seperti itu secara hukum nggak dibenarkan. Ya walaupun akhirnya dibebaskan di situ kan, sungguh ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Di era Jokowi ini hukum ini saya bilang tuh udah nggak ada, udah mati. Ya. Jadi para korban Indosuria, lepasnya Hendy Surya ini hanya satu yang bisa kalian lakukan. Teriak ke masyarakat, teriak ke pemerintah, teriak ke media, speak up, dan harus bersatu. 15.000 korban itu turun ke jalanan, demo istana, demo Mabes Polri, demo Kejaksaan Agung. Disitulah baru nanti tujuan Anda akan tercapai. Pemerintah itu kalau nggak teriak-teriak dia nggak tahu ada kebakaran, ya nggak tahu ada kebakaran karena nggak ada sistem otomatis dia. Jadi ada oknum, kalau ada oknum kita nggak teriak nggak akan tahu. Makanya disitulah no viral no justice. Karena pemerintah sekarang itu dia tutup kuping. Jadi harus kita teriak dulu baru kedengeran gitu, ya. Jadi saran saya masyarakat, kita Selasa akan mengadakan demo, kalau bisa ikut turun seluruh investasi bodong. Karena jika tidak, yang terjadi pada Hendy Surya akan terjadi dengan investasi bodong lain, ya. Mahkota Raja Sabta Oktober bisa lepas, nanti KSPSB, Vini, Iwan semua bisa lepas. Ya, Bina Padi, Narada, jangan harap deh itu semua. Ya, Wana Arta, itu bisa lepas semua. Inilah makanya di Indonesia investasi bodong, kejahatan itu subur. Kalau kejahatan kerah putih itu subur. Yang dibasmi itu nanti kalau ngomong tentang agama dikit, ya sara dikit, nah itu langsung tuh ditindaklanjutin. Cepat tuh, cepat. Ya kan, minuman dikasih nama Maria Muhammad juga cepat, cus, tangkep. Tapi kalau investasi bodong 37 triliun, korbannya banyak juga nggak mau mereka. Ya, kalah ini semua sama oknum. Ya, jadi teman-teman ingat, satu-satunya cara adalah speak up. Berani. Kalau tidak berani, tidak speak up, tidak turun ke lapangan, tidak demo di situ, gak akan ini beres, gak akan didengar. Karena demo itu diperbolehkan oleh hukum. Yaitu ada undang-undang kebebasan berpendapat. Jadi silakan demo, turun dengan damai. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Kita bukan mau melawan pemerintah. Kita bukan mau melawan kekuasaan. Tetapi kita mau menyampaikan aspirasi. Oke? Demikian teman-teman. Ya kan? Hari ini Hendy Surya akan bebas malam ini. Ya kan? Kemungkinan dia bisa langsung ke luar negeri, jalan-jalan, happy, ya kan, karena setelah 4 bulan dia ditahan di dalam penjara di situ. Dan itu memang hak beliau, haknya Hendy Surya di situ ya. Saya tidak menyalahkan, ya, patut angkat jempol kepada kuasa hukum Hendy Surya di situ. Bukan cuma kuasa hukum, pasti mereka juga ada tim lapangan di belakang yang strategi, yang tim serbus, tim sergap, ya, tim melakukan serangan fajar, ya toh. Karena sehingga bisa tercapailah P19 di sini ya. Dan selamat bagi KPK ya. Kenapa? Karena dengan adanya KPK yang baru di situ ya toh kejahatan seperti ini, kerah putih ya kan, suap-suap itu makin tidak diusut terhadap aparat penegak hukum. Jadi selama adanya KPK sekarang ini saya belum pernah lihat nih ada polisi, jaksa ya, polisi dan jaksa yang ditangkap oleh KPK. Belum ada itu ya, belum ada. Ya, jadi saya yakin mungkin juga KPK tidak akan pernah berani di situ untuk menangkap oknum polisi yang menyuap. Ya, jadi
berhasillah ini para oknum untuk membuat mandul hukum kita dan membuat takut para lawyer-lawyer ya. Jadi dengan adanya proses kriminalisasi terhadap saya ini, semakin banyak lawyer takut teman-teman untuk vokal ya. Dan semakin banyak lawyer yang takut untuk membela korban. Yang ada kalau nanti dia bilang mau bela korban, dia cuma ambil uang habis itu kabur. Ya, atau dia ambil uang habis itu diem aja. Karena kenapa? Dia takut nanti kalau diancam langsung kendor di situ ya. Jadi teman-teman, sekian saya punya video. Terima kasih kepada seluruh netizen. Selama saya masih ada, kalian mendengarkan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya kan, kalau suatu saat saya sudah tidak bisa berbicara lagi, saya harap akan ada tumbuh penerus-penerus lawyer-lawyer yang berani, aparat penegak hukum yang bersih, ya, di mana ada lawyer bersih, bisa bekerja sama dengan polisi yang bersih, bisa bekerja sama dengan jaksa yang bersih, bisa bekerja sama dengan hakim yang bersih, untuk membereskan dan menghajar, menindak penjahat-penjahat kriminal kelas putih yang sekarang ini berkeliaran. Sekian video saya, terima kasih, salam cerdas hukum.